ketika selesai dicukur, pertumbuhan rambutnya itu nggak merata karena tidurnya sering tidur telentang. Jadi itu kalau tidur berusaha saya itu ya miringin supaya kepalanya itu nggak nempel terus di bantal. Halo semuanya, pada video kali ini saya mau membahas artikel tentang bagaimana merawat atau menebalkan rambut pada bayi. Bagi teman-teman yang baru mengunjungi channel ini, jangan lupa di subscribe dulu ya supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Jadi teman-teman, sebelum masuk pada artikel, nanti saya juga bakal menceritakan pengalaman saya ya, bagaimana saya merawat rambut anak saya. Jadi menurut saya dan menurut artikel juga, faktor utama yang mempengaruhi ketebalan rambut anak itu yaitu faktor genetik. Jadi teman-teman, selain faktor genetik, faktor lain juga bisa mempengaruhi ketebalan rambut anak, seperti bagaimana kita merawat rambut anak, ataukah bagaimana kita memberi nutrisi pada rambut anak. Oke teman-teman, jadi itu dia cuman sekedar intermezzo aja, pembukaan. Sekarang kita langsung aja ke artikelnya. Jadi ini artikelnya itu saya cari di Google ya teman-teman, dan menurut saya dari beberapa artikel ini yang cukup lengkap. Jadi saya ingin sekali sharing ya tentang artikel ini. Nanti untuk linknya juga bisa saya cantumin di description box. Nanti bagi teman-teman yang mungkin agak kurang jelas, mungkin bisa langsung baca sendiri ya. Jadi di sini dikatakan saat bayi lahir, rambut yang ada disebut dengan rambut velus. Rambut tersebut hanya bertahan sementara hingga sekitar 3 bulan. Berkaitan dengan siklus rambut, selanjutnya rambut bayi akan rontok dan berganti dengan rambut yang baru. Bicara mengenai tebal atau tipisnya rambut anak, perlu diingat bahwa genetik memegang peranan penting. Nah, jadi itu dikatakan artikel ya teman-teman, tadi sama juga yang udah saya katakan di awal. Di sini dilanjutkan, di artikel dikatakan, bila kedua orang tua rambutnya tipis, kemungkinan besar juga anak akan berambut tipis. Hal ini juga berlaku dalam hal kecepatan pertumbuhan rambut. Namun, meski ada kontribusi genetik, Anda tetap dapat mengupayakan agar rambut anak tumbuh sehat dan lebat. Jadi di artikel ini diberikan 8 cara ya bagaimana kita merawat rambut, menebalkan, dan juga menyehatkan rambut anak. Yang pertama itu menjaga kulit kepala bayi. Jadi menjaga kebersihan kulit kepala menjadi poin penting sebagai cara menebalkan rambut bayi. Anda dapat rutin membersihkan kulit kepala menggunakan sampo. Namun, gunakanlah sampo yang diformulasikan khusus untuk bayi. Sampo jenis ini memiliki ciri tidak mengandung alkohol, tidak pedih di mata, dan produksi busanya tidak berlebihan. Jika bayi memiliki kerak di kulit kepalanya, Anda bisa membersihkannya dengan memijat-mijat kulit kepala menggunakan sampo saat mandi. Pastikan pijatan yang Anda lakukan dengan lembut dan dengan gerakan berputar selama 2 menit. Oke teman-teman, jadi itu dia ya cara pertama dari artikel, dan menurut saya ini memang penting. Sama juga saya juga emang sering keramasin anak atau membersihkan kepala anak. Dan untuk anak saya ya kerak-kerak rambutnya itu kerak-kerak di kulit kepala itu saya tuh sebenarnya agak ngeri ya kalau ngebersihin. Karena kan biasanya yang berkerak itu bagian ubun-ubun, dan itu tuh masih masih kayak sering jedut gitu ya, karena belum menutup dengan sempurna ubun-ubunnya. Saya tuh biasanya pakein baby oil juga teman-teman. Jadi sebelum keramas itu kayak diolesin baby oil, jadi supaya memudahkan keraknya itu rontok seperti itu. Kita langsung ke cara yang kedua teman-teman. Jadi cara yang kedua di sini dikatakan cuci rambut secara teratur. Mencuci rambut menjadi salah satu cara melebatkan rambut bayi. Cuci sebanyak 2-3 kali seminggu, tergantung seberapa aktif ia bergerak atau beraktivitas. Berikan jeda atau hari antara waktu mencuci rambut agar tidak merusak fungsi pelembab alami. Jangan biarkan keringat menumpuk di kulit kepala karena bisa menimbulkan masalah di kulit dan rambut, seperti infeksi dan iritasi. Kondisi tersebut bisa memicu gatal, perih, sehingga bayi pun tidak nyaman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Dikatakan di artikel kita juga harus mencuci rambut itu secara teratur, karena selain menjaga kesehatan kulit kepala, itu juga untuk kenyamanan bayinya sendiri. Nah, terus menurut pengalaman saya sendiri juga ya teman-teman, bayi saya dulu itu pertumbuhan rambutnya itu sempat nggak merata. Jadi kayak bagian belakangnya itu setelah digundul dicukur,
itu pertumbuhannya nggak rata, bagian belakangnya itu lambat gitu tumbuhnya. Dan saya tanya ke kakak-kakak, katanya itu juga bisa disebabkan keringat gitu. Cuman saya nggak tahu pasti ya, cuman kata kakak itu karena tidurnya sering tidur telentang, jadi kepala bagian sini tuh sering ketutup, jadi kayak nggak ada sirkulasi, mungkin ya keringetan. Katanya itu bisa menghambat pertumbuhan rambut anak. Nah itu sih menurut pengalaman kakak-kakak ya, saya nggak tahu menjelaskan secara ilmiahnya gimana. Mungkin keringat, mungkin kotoran itu mungkin bisa menyumbat pori-pori juga ya, seperti itu. Oke teman-teman, jadi di sini dikatakan cara untuk melebatkan rambut bayi berikutnya adalah memenuhi nutrisi si kecil. Anda disarankan untuk memberikan bayi ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelahnya dilanjutkan dengan makanan pendamping ASI. Pastikan Anda memberikan makanan pendamping ASI yang dapat mencukupi kebutuhan bayi akan nutrisi yang baik untuk rambut, seperti vitamin B1 atau thiamina, dan B7 atau biotin. Vitamin B1 berperan penting dalam menjaga kesehatan rambut. Sumber makanan yang mengandung vitamin ini meliputi jeruk, anggur, semangka, asparagus, bayam, brokoli, kacang hijau, ikan, daging, dan telur. Sementara itu, sumber makanan yang mengandung vitamin B7 di antaranya wortel, stroberi, pisang, alpukat, dan salmon. Oke, jadi teman-teman kita juga harus menjaga asupan nutrisi yang memang dibutuhkan oleh bayi kita. Terus di sini udah disebutin ya jenis-jenis makanan yang bisa membantu kesehatan rambut anak, rambut bayi. Nah mungkin teman-teman itu bisa mencoba ya, mungkin anaknya bisa diberikan jenis-jenis makanan yang udah saya sebutin tadi. Dan untuk Nara sendiri ya teman-teman, saya dulu tuh sering ngasih jeruk, terus kacang hijau, ikan, daging, telur itu sering saya kasih, brokoli. Terus yang mengandung B7 tuh yang paling sering saya kasih tuh wortel, pisang, sama salmon itu dulu ya. Kalau sekarang sih menyesuaikan menu Nara karena makannya rada-rada susah. Terus di sini kan jenis-jenisnya itu kan banyak teman-teman, jadi bisa disesuaikan dengan jenis makanan yang emang ada di rumah gitu, dan yang emang gampang kita dapatkan gitu. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin susah ya, jadi kita bisa bisa menyesuaikan aja. Nah selanjutnya itu yang keempat, gunakan minyak kemiri. Penggunaan minyak kemiri sudah lama dipercaya sebagai cara melebatkan rambut bayi. Khasiat ini diperoleh dari kandungan asam esensial serta kandungan linoleat dan linolenat dalam kemiri. Baik linoleat dan linolenat, keduanya bagus untuk jaringan kulit dan rambut yang sehat. Selain itu, berat molekul kemiri juga cukup rendah. Minyak menjadi mudah diserap oleh kulit kepala. Setelah mengoleskan minyak kemiri di kulit kepala bayi, lakukan pijatan lembut untuk melancarkan sirkulasi darah di kulit kepala. Selain itu, pijatan di kepala juga dipercaya dapat menunjang pertumbuhan rambut yang sehat. Meski begitu, jangan asal beli, pilihlah produk yang berkualitas dan memenuhi standar BPOM. Jadi di sini di artikel diinfokan juga kalau minyak kemiri itu memiliki sifat alergenik atau mengandung alergen sehingga pemakaiannya tidak boleh sembarang. Karena mungkin ada orang yang alergi ya terhadap minyak kemiri itu. Di sini juga dikatakan jika kulit bayi cenderung sensitif, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum menggunakan minyak kemiri sebagai cara menebalkan rambut bayi. Jadi teman-teman, saya juga dulu tuh sempat beli minyak kemiri untuk Nara karena dulu saya khawatir waktu rambutnya itu tumbuh nggak merata. Tapi sampai sekarang tuh minyaknya nggak kepake teman-teman, karena setelah saya amati rambutnya tuh udah mulai tumbuh pelan-pelan, udah mulai sama rata tumbuhnya. Jadi minyaknya itu nggak saya pakai karena emang Nara itu kayak nggak suka yang lengket-lengket sama cepet banget kayak ngerasa panas ya, namanya bayi. Oh ya, saya pernah pakai sekali aja minyak kemirinya, itu dia tuh kayak nggak nyaman gitu, keringetan, terus kayak ngerasa nggak nyaman lah yang penting, makanya saya stop pemakaiannya. Dan ngomong-ngomong mengenai minyak kemiri juga, saya sendiri masih kecil dulu tuh rajin banget pakai minyak kemiri. Nah kalau zaman-zaman dulu sih saya tuh makainya kemiri yang dibakar sama kelapa yang dibakar, jadi kayak disanten gitu ya. Pertama kelapanya dibakar, diparut, dikasihin air, terus disaring, terus kemirinya tuh dibakar juga, terus ulek gitu ya, dihancurin terus dicampurin ke
air perasan kelapa tadi. Nah, itu biasanya saya gunakan beberapa jam sebelum keramas, teman-teman. Itu zaman dulu ya. Mungkin sekarang udah lebih gampang, udah banyak yang menjual minyak kemiri yang udah dikemas. Jadi kita tinggal pakai aja, nggak ribet harus bakar dulu, atau nggak menggunakan kelapa diparut seperti itu. Jadi lebih mudah gitu ya. Cuman seperti yang dikatakan artikel, kita juga harus memilih produk yang emang benar-benar bagus, yang aman, dan tentunya udah ada BPOM-nya. Oke, kita lanjut yang keenam, sisir rambut bayi dengan benar. Selain terfokus pada cara melebatkan rambut bayi, Anda pun sebaiknya mencermati sisir yang digunakan. Pilihlah sisir rambut sesuai usianya. Selain itu, sisirlah rambut si kecil dengan gerakan secara perlahan agar tidak mencederai kulit kepalanya. Bayi berusia lebih muda dianjurkan untuk menggunakan sisir berbulu halus, sementara untuk anak yang lebih besar sudah bisa menggunakan sisir yang lebih kaku. Pilih sisir bergigi jarang dengan ujung-ujung yang lembut. Jadi teman-teman, saya juga dulu itu beliin Nara, tapi papanya sih yang beliin. Waktu baru lahir, Nara itu menggunakan sisir bulu kayak sikat itu, cuman yang halus banget. Terus sekarang si Nara udah pakai sisir yang masih sisir bayi, cuman yang udah lebih kaku juga. Kita lanjut yang ketujuh. Yang ketujuh itu pakai hair lotion. Penggunaan hair lotion atau lotion rambut dapat membantu memudahkan rambut anak untuk disisir. Selain itu, pemakaian lotion rambut juga dapat menjadi salah satu cara melebatkan rambut bayi. Anda juga dianjurkan untuk memilih lotion dengan kandungan bahan alami yang diketahui baik untuk rambut, misalnya lidah buaya, kemiri, atau seledri, sehingga membuat rambutnya lebih sehat dan tebal. Oke, jadi untuk cara yang ketujuh itu juga sering saya gunakan, teman-teman. Saya tuh bahkan sampai sekarang ya, Nara itu masih menggunakan hair lotion. Nah, ngomong-ngomong mengenai hair lotion, teman-teman, saya juga udah coba mereview ya hair lotion yang Nara pakai. Jadi teman-teman bisa cek linknya di sini. Nah, jadi hair lotion yang biasa saya berikan untuk Nara tuh teman-teman ada kandungan lidah buaya, kemiri, seperti itu. Jadi itu juga karena dulu Nara rambutnya tumbuhnya nggak merata ya, makanya saya selalu pakein. Dan sampai sekarang juga tetap saya pakein walaupun rambutnya tuh udah tebal ya, udah tumbuh merata. Bahkan udah segini rambut anak saya ya. Tetap saya pakein karena itu harum. Selain harum, bikin rambutnya juga lebih halus, mudah ditata, seperti itu teman-teman. Oke, kita masuk cara yang terakhir, yang ke-8. Di sini dikatakan lindungi kepala dari paparan lingkungan. Tidak hanya oleh kulit, paparan matahari secara langsung sebaiknya dihindari juga oleh rambut. Melindungi kepala si kecil dari matahari dan lingkungan secara tidak langsung menjadi cara menebalkan rambut bayi. Pasalnya, paparan sinar matahari ataupun udara dingin dan kering dari lingkungan dapat menyebabkan rambut si kecil menjadi kering dan mudah rusak. Saat mengajak si kecil keluar rumah, Anda bisa memakaikan topi untuk menghindari paparan langsung sinar matahari ke kepalanya. Begitu pula jika Anda tinggal di daerah kering atau dingin, topi dapat membantu melindungi rambut si kecil. Oke teman-teman, jadi itu dia ya. Cara yang terakhir, kalau ini sih otomatis mama-mama pasti sering ngelakuin, maksudnya sering menerapkan, karena selain untuk menjaga rambut bayi, tentu juga mama-mamanya nggak mau dong bayinya itu kepanasan. Pasti kalau keluar-keluar sering dipakein topi, dan kalau misalnya udara dingin mungkin supaya bayinya itu nggak kedinginan. Oke, jadi seperti itu teman-teman ya yang dikatakan di artikel, gimana cara kita merawat, menebalkan, atau gimana supaya rambut bayi kita itu sehat. Dan beberapa dari cara ini juga udah saya lakuin ke anak saya. Nah, kembali lagi teman-teman nih, faktor yang utama itu faktor genetik. Di sini saya tuh rambutnya tebal, suami saya juga rambutnya tebal, dan mungkin anak saya juga berbakat juga ya kalau rambutnya itu bakal tebal. Cuman kemarin itu saya nggak tahu kenapa ketika selesai dicukur, pertumbuhan rambutnya itu nggak merata. Nah, itu saya tuh udah mulai makein hair lotion seperti itu. Terus karena takut katanya karena keringetan itu kalau tidur, berusaha saya itu ya miringin supaya kepalanya tuh nggak nempel terus di bantal, nggak bikin keringetan gitu. Oke teman-teman, jadi itu cara-cara dari artikel ataupun yang biasa saya gunakan. Mungkin kalau teman-teman yang ada ya tips-tips lainnya gimana cara merawat rambut, melebatkan, mungkin teman-teman bisa tulis di kolom komentar di bawah. Oke teman-teman, jadi sekian artikel kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga apa yang disampaikan di video ini bisa menambah informasi bagi teman-teman. Kalau ada salah kata, saya minta maaf, dan mungkin kalau teman-teman tertarik untuk membaca lebih jauh, nanti teman-teman bisa langsung
mengunjungi link yang saya cantumin di description box. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik like. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, bisa juga di-share di sosmed teman-teman. Kalau teman-teman mau menambahkan, mau sharing, ataupun mau memberi saran, bisa ditulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di-subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya, supaya nggak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Thank you.